Assalamualaikum, halo bunda, halo teman-teman. Jumpa lagi dengan aku, Rismaini, si Budai. Di video kali ini aku mau sharing. Ini berdasarkan pengalaman aku, yaitu lahiran secara sesar gitu. Mungkin di antara bunda-bunda udah ada yang pernah merasakan gimana sih rasanya lahiran sesar. Mungkin ada juga yang masih penasaran gitu ya, gimana rasanya lahiran sesar itu gitu. Jadi di video ini aku bakalan cerita gimana sih lahiran sesar itu, gimana sih rasanya. Oke, dipantengin terus ya videonya, dan terima kasih udah klik video ini. Oke, jadi bulan Maret 2001 ini alhamdulillah aku telah melahirkan bayi laki-laki dengan berat 3,6 kg yang diberi nama Raifan Ahmad Umar gitu ya. Awalnya itu nggak ada kepikiran mau lahiran sesar, niatnya ya lahiran normal gitu, tapi ternyata jadinya lahiran sesar dikarenakan pembukaannya lama gitu. Mungkin ada yang bilang berapa lama sih gitu kan. Ada juga kok yang 2 hari sampai 3 hari merasakan kontraksi tapi tetap milih lahiran normal gitu ya. Ya itu kan pilihan masing-masing ya gitu ya. Karena pembukaannya lama jadi aku putuskan untuk lahiran sesar gitu. Aku sempat merasakan kontraksi gitu ya, sempat gitu, tapi akhirnya lahiran sesar. Oke, jadi dari tempat bidan ke rumah sakit itu jaraknya lumayan jauh. Jadi di perjalanan itu ya tetap merasakan kontraksi yang semakin bertambah. Setelah sampai di rumah sakit, ya naik kursi roda, dibawa ke ruangan. Di ruangan itu ganti pakaian, kalau pakai perhiasan dibuka, pokoknya ya bersih gitu, cuma pakai kain aja gitu. Setelah itu barulah diinfus, terus pengambilan darah kalau nggak salah untuk cek HB kita, untuk cek COVID gitu ya, COVIDnya reaktif atau non reaktif, dan alhamdulillah aku non reaktif gitu. Terus juga suntik antibiotik, setahu aku gunanya untuk melihat kita ada alergi apa enggak. Kalau itu biasanya kalau ada alergi itu bakalan merah dan gatal, kalau enggak ya biasa aja. Terus di situ juga aku sempat dicek dulu pembukaannya, tapi aku nggak tahu udah pembukaan berapa karena kontraksinya semakin bertambah. Terus lagi ya, singkat aku itu aja. Terus alhamdulillah penanganannya nggak lama, penanganannya cepat, dan aku dibawa ke ruang operasi. Kalau ditanya gimana ruang operasi, ya seperti yang kita lihat di TV-TV, di sosial media, ya seperti itulah kurang lebihnya. Terus setelah itu ya suntik sesar atau suntik dari punggung itu, aku nggak tahu namanya apa. Di situ aku berpikir positif bahwa suntik itu sama dengan suntik-suntik lainnya, dan alhamdulillah bisa terlewati. Setelah itu dokternya meminta aku untuk angkat kaki sedikit gitu. Awalnya agak bisa sedikit, setelah itu disuruh lagi, terus nggak bisa. Ternyata biusnya sudah bekerja gitu. Itu di situ udah nggak terasa lagi kontraksinya, dari perut ke kaki udah nggak terasa apa-apa. Terus kita di cek tensi, ada juga infus kita tetap ada, cek tensinya, terus dipakai oksigen, terus ada monitor yang untuk cek denyut jantung itu, yang kalau amit-amit gitu ya, yang bunyinya tit gitu, amit-amit jauh-jauh takut. Nah itu ada juga. Terus udah selesai semua dicek, udah selesai semua prosedurnya, barulah mulai operasinya. Tirainya pun ditutup. Itu nanti ada tirai hijau yang bakal ditutup. Jadi pemisah antara kita dengan dokternya gitu. Jadi kita nggak bisa lihat dokternya mengoperasi, kita nggak merasakan apa yang dioperasi gitu ya. Tapi kita sadar. Kalau aku pribadi, aku sadar tapi nggak fokus gitu. Apalagi aku orangnya nggak tahan dingin. Di situ ada AC dan
yang aku rasain ya, dan dari teman-teman aku yang udah yang pengalaman juga, mereka juga bilang efek dari biusnya itu kedinginan gitu, jadi ya dinginnya double gitu. Jadi pas operasinya aku ya kedinginan tapi tetap berpikir positif. Di situ aku sholawat terus berdoa, pokoknya berpikir positif, semuanya lancar gitu. Alhamdulillah semuanya lancar. Setelah itu alhamdulillah semuanya lancar. Setelah selesai operasi dibawa ke ruang pasien, dokternya bilang banyak makan putih telur dan ikan gabus supaya jahitannya cepat kering. Terus kalau mau nambah momongan itu minimal 2 tahun jaraknya gitu. Terus setelah itu apa yang dirasakan? Belum ngerasain apa-apa, soalnya biusnya masih ada gitu. Ada beberapa jam bius berangsur hilang, sakitnya berangsur terasa gitu. Itu aku selesai operasi siang, minggu siang. Itu Senin pagi aku baru mulai turun dari tempat tidur gitu. Kenapa? Karena dari selesai operasi itu sampai Selasa pagi itu aku masih dipasang selang. Selangnya gunanya untuk pipis, untuk buang air kecil. Kalau untuk buang air besarnya aku nggak ada kerasa untuk mau buang air besar. Buang air kecilnya aja waktu ada selang itu nggak terasa gitu. Jadi selama itu aku di atas tempat tidur ngapain ya kan, ya cuma gerakin kaki, terus miring kanan miring kiri, terus agak menyandar gitu ya kan, ya pokoknya gerak-gerakan kecil lah, tapi kita harus disuruh gerak gitu, jangan sampai diam aja gitu, gerakin sedikit-sedikit. Sampai di Selasa pagi aku buka selang, selangnya ditarik ya, tahu lah gimana rasanya, tapi nggak sakit gimana-mana gitu. Pas dipasangnya ya nggak terasa karena lagi dibius, pas ditariknya baru terasa, karena susternya nariknya cepat ya jadinya nggak terlalu sakit gitu. Terus di situ aku dibersihin sama susternya, dipasangin gurita gitu kan. Setelah itu baru belajar duduk, berdiri dan berjalan. Kalau ditanya gimana rasanya ya sakit-sakit perih gitu. Tapi kita harus belajar duduk, belajar berdiri dan berjalan. Kalau enggak ya bahaya juga gitu kan. Harus belajar. Memang sakit, awalnya tuh sakit. Ya berangsur ya lama-lama jadi terbiasa, jadi lama-lama pulih bisa gitu. Yang pertamanya itu mantap gitu kan, yang namanya melahirkan ya kan, baik itu saya secara normal tetap ada rasa sakitnya. Setelah itu ya mulailah pipisnya kan udah nggak diselang lagi, pipisnya udah ke kamar mandi, belajar jalan itu ya biasalah orang melahirkan gitu kan. Setelah itu sudah bisa duduk, sudah bisa berdiri berjalan. Ketika kita kembali lagi berbaring mau duduk lagi ya tetap ngerasain sakit gitu, namanya belum pulih ya kan. Terus aku masuk Minggu pagi rumah sakit, Rabu pagi aku udah pulang. Sampai di rumah itu aku belum bisa dari baring duduk dengan bebas gitu, masih sakit gitu, belum bebas lah. Jadi waktu itu aku sempat tidurnya tuh kayak yang nyandar gitu, tapi nggak boleh dilama-lamain, nanti kita kebiasaan kayak gitu tidurnya. Ya tetap belajar walaupun pelan-pelan tapi tetap dicoba. Alhamdulillah lama-lama ya pulih ya bisa gitu. Terus ya sampai rumah udah jaga anak ya, kecuali pekerjaan rumah ya kayak nyuci ya adalah masih dibantu suami, masih dibantu mama gitu. Terus tapi alhamdulillah sekali, sampai di rumah itu aku makannya putih telur sama ini ikan gabus sama daun katu atau daun nasi untuk ASI kan. Itu aja makanannya. Dan alhamdulillah pas di rumah kan dicek sama bidan jahitannya gimana gitu kan. Alhamdulillah jahitannya bagus, jahitannya cepat kering, jadi
ya pokoknya alhamdulillah. Yang terpenting kan kita jaga makanan gitu. Jadi intinya bun, mau lahiran normal atau lahiran sesar itu sama aja, sama-sama merasakan sakit, cuma mungkin waktu sakitnya itu yang berbeda, tapi sama-sama sakit gitu ya. Mau lahiran sesar, mau lahiran normal, yang terpenting adalah ibu dan anak sehat, selamat, itu yang terpenting gitu. Oke bunda, jadi itu sedikit cerita dari aku. Semoga bunda-bunda gak penasaran lagi. Aku tegaskan ini berdasarkan pengalaman aku. Bisa aja pengalaman si A, si B, si C itu berbeda gitu ya bunda. Jadi untuk bunda-bunda yang sedang mengandung, menantikan sinyal cinta dari si bayi, semoga persalinannya lancar, sehat, tidak kurang satu apapun. Oke, sekian dulu video dari aku. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.